Selamat datang di podcast Justice Corner, ruang diskusi mahasiswa untuk membicarakan hukum dengan cara lebih dekat dan inspiratif. Bersama saya, Eva Meratus Solihah. Di sini kita akan menemani kalian dalam obrolan seputar dunia hukum pidana. Namun, di episode kali ini kita sedikit meluas nih, karena kemarin kan kita sudah berkenalan dengan HMK Prerogatif Pidana dan juga dengan HMK Pemerintahan. Nah, untuk hari ini spesial banget, kita akan berkenalan lebih jauh dengan Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Bisnis. Sebuah wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat dan semangat dalam mendalami hukum bisnis. Di sini kita bakal bahas tentang latar belakang terbentuknya HMK Bisnis, bagaimana peran dalam pengembangan kajian hukum, dan juga bagaimana mereka merespon isu-isu terkini di Indonesia. So, tetap bersama kami, karena obrolan ini pasti bakal membuka wawasan baru tentang kontribusi mahasiswa hukum, khususnya di konsentrasi bisnis. Dan pastinya, ngobrol soal organisasi nggak akan lengkap tanpa mendengar langsung dari sosok yang memimpin. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber sangat spesial, yaitu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Bisnis. Halo Kak Nova. Halo Kak. Beliau adalah orang yang saat ini mengemban amanah untuk membawa HMK Bisnis ke arah yang lebih progresif dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Mungkin bisa langsung masuk ke bahasan aja nih Kak. Bagaimana sih posisi dan peran HMK Bisnis dalam mengembangkan kajian hukum di kalangan mahasiswa, khususnya di bidang bisnis dan perdata? Kalau untuk peran HMK Bisnis sendiri, kita itu sebagai wadah untuk mahasiswa yang berminat, apalagi di bidang hukum bisnis sendiri, itu biasanya kan kalau mahasiswa itu pasti bingung banget kalau aku pingin nih konsentrasi perdata, konsentrasi bisnis, tapi nggak tahu kayak apa ya yang bisa membantu aku untuk mengerti tentang hukum bisnis ini gitu. Nah, kami HMK Hukum Bisnis ini sangat-sangat membantu dalam hukum bisnis sendiri itu, mau itu hukum perseroan, mau hukum apapun. Dan di sini kita itu bukan hanya tentang materi perkuliahan saja, tapi juga tentang pengalaman alumni, tentang pengalaman kating-kating kita, dan mahasiswa yang baru, apalagi anggota muda HMK sendiri itu bisa sangat-sangat terbantu oleh pengalaman-pengalaman kakak-kakaknya. Oke, jadi cakupannya itu cukup luas ya, nggak sekedar bisnis aja, namun juga ada hukum perseroan tadinya yang sudah dibahas. Nah, banyak orang yang mengaitkan istilah bisnis dengan orientasi keuntungan. Namun apakah HMK Bisnis itu lebih diarahkan pada pendalaman isu-isu hukum perusahaan dan bisnis, bukan sebagai organisasi yang berorientasi di laba? Kalau untuk pengarahnya sendiri, kita itu lebih ke mungkin hukum bisnisnya gitu ya. Kalau untuk laba juga kita dua-duanya sebenarnya ada. Cuman kita lebih ke pemahaman tentang apa sih hukum-hukum bisnis itu, bagaimana penerapannya. Di dunia kerja pun kita juga bisa membantu mahasiswa-mahasiswa itu mengerti akan pengertian dari hukum bisnis itu, pelaksanaannya gimana. Namun untuk laba sendiri kita juga ada divisi kewirausahaan. Di situ kita juga ada laba yang masuknya nanti ke kas HMK Hukum Bisnis sendiri. Jadi itu bisa untuk mencari keuntungan juga bisa, tapi kita lebih ke dasar-dasar dari hukum bisnis itu sendiri. Oke, ini penting banget ya diluruskan buat pendengar Justice Corner. Jadi memang HMK Bisnis itu berdiri untuk kepentingan akademik, bukan profit. Ini saya sangat bagus nih. Kalau ke program atau kegiatan apa yang menurut kakak paling berpengaruh dalam meningkatkan minat mahasiswa terhadap bidang hukum bisnis itu sendiri? Sebenarnya kalau minat itu kita ngomongin generasi gitu ya. Kalau sekarang kan Gen Z gitu, biasanya tuh suka banget kalau kegiatannya itu lebih santai, lebih ke non formal gitu ya, kumpul-kumpul lah atau ngopi mungkin, atau mungkin di luar ruangan yang bukan hanya tentang materi aja gitu, tapi juga tetap bermanfaat bagi mereka. Nah, di Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Bisnis ini juga ada namanya program Ngobrol Pintar. Nah, itu kita itu mengundang alumni-alumni. Jadi teman-teman pengurus maupun anggota muda yang bergabung di HMK Hukum Bisnis itu bisa mendapatkan pengalaman gitu, pengalaman dari kakak-kakaknya itu seperti apa. Jadi kita juga menambahkan koneksi. Jadi kita tidak bisa terbantu gitulah untuk
koneksi itu sendiri, dan juga untuk kegiatannya mungkin seperti pelatihan kontrak drafting itu menurut aku sendiri itu sangat bermanfaat dan sangat diminati kepada anak-anak HMK Hukum Bisnis dan di luarnya, karena itu juga sangat bermanfaat di dunia pekerjaan sendiri. Jadi kita itu diajarin untuk apa sih gimana sih caranya membuat kontrak sendiri, kayak gimana kayak gitu. Programnya sangat memiliki daya tarik tersendiri ya Kak. Iya. Dan juga selain menambah wawasan, bisa menambah keterampilan praktis mahasiswa hukum bisnis. Iya. Menurut Kakak nih, peluang kerja bagi mahasiswa hukum bisnis sebenarnya terbuka di sektor apa aja sih Kak? Karena kan banyak orang yang masih menganggap lulusan hukum hanya berkutat di ranah pengadilan atau pemerintahan. Ya, dulu aku juga mikirnya pas pertama kali gitu ya masuk ke fakultas hukum, aku juga mikirnya kayak nanti jadi apa ya? Nanti mungkin masuk ke pengadilan, mungkin nanti jadi hakim, jadi jaksa kayak gitu. Mungkin cuma seputar itu gitu ya. Tapi kalau sebenarnya setelah aku tahu hukum bisnis ini kan, oh ternyata luas juga gitu. Seperti kita juga bisa menjadi notaris, pejabat PPAT, atau mungkin kita sebenarnya kalau lulusan hukum bisnis itu sangat dicari di bagian industri dan juga korporat. Jadi kita bisa menjadi legal korporat ataupun di PT-PT tersebut pasti seperti bank misalnya. Itu juga ada legal staffnya. Jadi itu sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Dasar-dasar hukum bisnis kita itu terpakai nantinya di setelah lulus gitu. Mungkin seperti itu sih Kak. Menarik banget ya. Ternyata jalur karir di bidang hukum bisnis itu sangat beragam, mulai dari corporate lawyer, konsultan, legal staff, hingga posisi strategis di perusahaan. Nah, jika seseorang lulusan hukum bekerja di perusahaan dan menempati posisi di legal department, apa saja sih tugas dan tanggung jawab utama yang biasanya dijalankan? Itu karena aku belum terjun secara langsung ya, jadi mungkin aku tidak bisa bahas spesifikannya. Cuman ada alumni yang aku kenal juga dari HMK Hukum Bisnis, dia legal corporate, legal staffnya gitu. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan sendiri, sebenarnya legal staff itu berfungsinya itu tugasnya itu kan lebih ke meminimalisir resiko dari perusahaan tersebut supaya tidak ada masalah hukum gitu ya. Itu juga sangat-sangat apa ya namanya membuat kontrak ataupun hal-hal yang sangat berkaitan dengan hukum, seperti ya itu kayak kontrak, dan juga kalau kita di PT misalkan ada legal staffnya, itu pasti dibutuhkan namanya legal kontrak gitu. Nah, kita sebagai lulusan hukum pasti itu sangat-sangat berguna, dan itu mungkin sebuah privilege ya untuk kita sebagai lulusan hukum. Sebenarnya maupun itu hukum bisnis ataupun hukum pidana, hukum pemerintah juga sama. Cuman mungkin kita sebagai yang sudah mengerti lah dasar-dasar atau memiliki dasar hukum bisnis pembuatan kontrak itu sangat-sangat bermanfaat nantinya di sebagai legal staff sendiri. Buat para pendengar Justice Corner jadi tahu ya, ternyata peran legal departemen itu bukan sekedar administratif, namun juga sangat menentukan keberlangsungan bisnis perusahaan. Nah, akhir-akhir ini kan muncul isu mengenai kewajiban pembayaran royalti ketika memutar lagu di ruang publik. Sebenarnya bagaimana sih ketentuan hukum terkait hal tersebut, dan apa implikasinya bagi masyarakat maupun pelaku usaha, Kak? Iya, itu kan lagi booming ya mungkin isunya gitu. Kalau yang pengetahuanku aja ini, mungkin kalau salah bisa kalian koreksi juga. Itu sebenarnya kalau HKI gitu ya, hak cipta gitu, itu ada di Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Itu Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Di situ juga diatur tentang hak eksklusif dari pencipta. Itu berkaitan dengan hak moral dan juga hak ekonomi. Dan di hak ekonomi sendiri, pencipta itu berhak mendapatkan hak ekonominya, termasuk tadi pertunjukan. Dan di pertunjukan sendiri itu di sini itu merujuk kepada memainkan lagu tadi, di kafe atau di manapun, atau mungkin kita di kamar pun itu kan juga memainkan lagu gitu ya.
Tapi untuk peraturan lebih lanjutnya itu ada lagi untuk komersilnya. Sebenarnya kalau itu tergantung penggunaannya sendiri ya. Kalau untuk di YouTube atau di Spotify, kita itu kan membayar hak ekonomi pencipta itu melalui iklan atau berlangganan premium gitu. Itu termasuk kita membayar hak ekonomi pencipta itu. Namun untuk sebagai bisnis komersil seperti pengusaha kafe, restoran, itu kan termasuk keuntungan bisnis ya memainkannya. Itu sendiri harus ada izin dari penciptanya. Kalau misalkan ada yang berargumen kayak gini, tapi kan di YouTube atau di Spotify itu kan udah gratis, udah bisa dong kita pakai di kafe gitu. Ya sebenarnya tergantung penggunaannya. Kalau itu kan untuk konsumsi pribadi atau pendengaran pribadi. Tapi kalau untuk keberlangsungan bisnis sendiri itu tetap harus mendapatkan izin dari penciptanya. Tapi kalau untuk kecuali kalau penciptanya ini secara gamblang lah ngomong kayak ini bisa kalian akses secara gratis untuk kegiatan usaha kalian, itu juga nggak masalah. Kita sebenarnya juga nggak ada kewajiban bagi pemilik usaha itu untuk membayar royalti gitu. Kalau itu menurut yang saya pahami aja. Oke, jadi jelas ya bahwa isu royalti ini tuh tidak hanya soal musik, namun juga soal perlindungan hak cipta dan kepatuhan hukum di sektor usaha. Tak terasa juga ya Kak, seru banget obrolan kita hari ini, banyak insight baru tentang bagaimana HMK berperan, sekaligus refleksi tentang isu-isu terkini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Nova yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Justice Corner. Dan buat teman-teman pendengar, semoga episode kali ini bisa menambah wawasan sekaligus motivasi untuk lebih peduli terhadap isu-isu hukum di Indonesia. Dan jangan lupa ikuti terus episode berikutnya karena masih banyak topik menarik yang bakal kita bahas di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Justice Corner, Justice for all for justice.